Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Auditing 2, mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini kami akan menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah ini, yaitu mewawancarai senior auditor. Senior auditor yang kami wawancarai ini yaitu berasal dari KPMG. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Cahyani Rahmanovianti. Saya Mesya Adia Zahra. Saya Regita Julia Putri. Saya Safira Jahaning Afra. Berikut ini akan kami tampilkan sesi wawancaranya. Baik. Selamat pagi, Bapak. Apa Bapak sudah terhubung dengan kami, Pak? Halo, tes. Udah masuk belum ya suaranya? Sudah masuk, Pak. Baik. Baik. Saat ini kami sedang bersama Bapak Reski Imam Lazuardi sebagai senior auditor di KPMG Indonesia ya, Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih dahulu nih Pak atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada kami sehingga dapat membantu kami dalam menyelesaikan tugas wawancara ini Pak. Iya. Dan juga pasti ini akan sangat menambah wawasan bagi kami ya Pak. Baik Pak, kalau boleh tahu kami bisa memanggil Bapak dengan Bapak Reski atau bagaimana nih Pak? Panggil nama aja nggak apa-apa. Oke, panggil Pak Reski, oke. Jadi apa kabar nih Pak Reski di hari weekend ini? Ya, alhamdulillah baik. Kalau kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik, semoga sehat selalu ya Pak. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin ya Pak. Dengan saya sendiri, Mesya Adia Zahra, dan juga ketiga rekan saya nih Pak. Yang pertama ada Cahyani Rahmanovianti, juga ada Safira Cahyani Afra, dan juga ada Regita Julia Putri. Kami ini mahasiswi semester 6 dari Prodi Akuntansi di Universitas Yarsi. Iya. Oke, baik. Mungkin langsung kita mulai saja ya Pak sesi wawancaranya. Baik. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama ya Pak menjadi seorang auditor? Sudah sekitar mau jalan 5 tahun sih. Nanti September 2023 itu udah 5 tahun. Jadi sekarang udah 4 jalan 5 tahun. Wah, sudah cukup lama juga ya Pak. Ya, lumayan. Ya. Jika diperkenalkan bertanya, berarti Bapak kelahiran tahun berapa ya Pak? Saya kelahiran tahun 95. Oh iya. Untuk 13 sih kalau ya. Oh iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu nih, Bapak tertarik untuk berprofesi sebagai auditor itu gimana sih Pak? Maksudnya kayak kenapa gitu bisa tertarik sebagai atau berprofesi sebagai seorang auditor? Karena ini sih supaya ilmu yang di kuliah itu terpakai. Soalnya kan kalau di Indonesia benar-benar masih melihat ijazah gitu ya. Maksudnya majority perusahaan-perusahaan tuh melihatnya ijazah lulusan apa, jadi biar inline aja sih sama kuliah saya gitu sebenarnya. Kayak gitu sih, awalnya seperti itu. Oh baik Pak. Nah untuk yang selanjutnya, kira-kira Bapak bisa nggak kasih tahu kita nih Pak gimana sih strategi Bapak dalam menjalani profesi ini sampai Bapak bisa mencapai posisi Bapak sebagai senior auditor ini Pak? Strateginya sih sebenarnya jalanin aja gitu kan, karena pastikan ada masa-masa sibuknya, terus ada masa-masa senggangnya lah, mungkin familiar dengan high season, low season gitu. Jadi kalau lagi high season ya jalanin aja gitu, meskipun kayaknya capek banget gitu kan kalau dibayangin. Kayak bulan-bulan ini kan lagi high season gitu. Ujungnya high season di bulan April. Jadi biasanya bulan April ini lagi sibuk-sibuknya juga gitu.
Kayak gitu sih paling strateginya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Safira. Mungkin saya bisa panggil Kak gitu, bagaimana Kak Reski? Ya, silahkan. Oke. Untuk yang pertama nih Kak, selama Kakak berkarir sebagai senior auditor, eh, kurang lebih tadi jalan 5 tahun ya. Iya, Pasti kan sudah banyak perusahaan yang Kakak audit nih. Nah, kira-kira untuk industrinya sendiri itu apa saja Kak? kalau industrinya sendiri sih lebih sering trading sebenarnya. Cuma saya juga pernah megang eh, manufaktur, terus kita juga pernah megang apa namanya plantation ya, atau sawit, mungkin lebih familiar di teman-teman. Terus hotel juga pernah, organisasi non profit juga pernah sih. Paling saya nggak yang belum yang bukan spesialisasi saya, paling lembaga-lembaga kayak lembaga keuangan seperti bank, asuransi. Nah itu saya belum pernah gitu, belum pernah megang itu. Berarti lebih ke manufaktur seperti itu ya Iya, Pak, karena betul. Kak, karena kemarin kan kita juga sempat mewawancarai narasumber partner, beliau bilang kalau industri yang beliau pernah audit itu lembaga keuangan gitu. Berarti kalau Kakak sendiri itu untuk manufaktur gitu ya Kak ya? Iya, saya manufaktur sih, lebih ke manufaktur sama Oh, trading. oke. Lalu nih Kak, saat melakukan audit, apakah eh, Kakak sendiri atau tim Kakak itu menggunakan bantuan audit software? Kalau menggunakan itu, kalau boleh tahu namanya apa ya Kak? Kalau di KP sih pakai audit software namanya KCW, KPMG, Clara Workflow namanya. Software software dari bawaan KPMG. Oh, itu software berbayar gitu Kak, atau gimana? Sebenarnya sih kayaknya itu udah dibuild sama sama KPMG yang di ini ya, yang di headquarters-nya. Jadi kita tinggal tinggal pakai aja sih. Jadi Oh, kita nggak bayar apa-apa gitu. Pokoknya di laptopnya udah diinstalin aplikasi itu. sudah disediakan oleh KPMG-nya ya Kak ya? Betul. Oh, oke. Lalu saya mau bertanya juga nih Kak, kalau untuk software Atlas sendiri, itu pandangan Kakak mengenai software tersebut itu bagaimana Kak? Dan untuk KPMG sendiri, apakah menerapkan software tersebut atau bagaimana? Sejauh ini sih KPMG nggak pakai Atlas ya. Karena Oh, Atlas kan keluaran P2PK tuh, dan kalau nggak salah misalkan, setahu saya misalkan dari KAP yang udah punya software tersendiri, masih bisa boleh dipakai in-house software gitu. Karena kalau yang saya dulu kan sebelum di KP sempat di beberapa tempat, Atlas itu kan dia basisnya masih offline gitu, jadi nggak bisa misalkan satu orang eh, dokumentasi working paper A di situ. Nah, orang yang kedua kalau mau dokumentasi ya harus nunggu si orang A ini selesai, karena kan basisnya dia masih masih offline, itu masih Excel biasa, seperti itu sih. Terus kalau pandangan saya tentang Atlas ya harus dikembangkan lagi sih. jadi mungkin kalau untuk KAP yang sudah memiliki atau menyediakan software tersendiri itu, Atlas itu jarang digunakan gitu ya Kak ya? Iya, nggak pernah sih, nggak pernah digunain. Oh, Soalnya kan buat Atlas kan sebenarnya buat dokumentasi juga kan, maksudnya buat software untuk dokumentasi proses audit kita gitu. Nah, KCW ini sudah mengcover itu. Malah kan enaknya kalau in-house software, dia kita nggak bertunggu-tungguan kalau mau ngedit gitu, semua bisa barengan gitu. oke. Baik Kak, yang pertanyaan tadi terakhir dari saya, terima kasih ya Kak, dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin lebih ke tentang bagaimana proses audit ini berjalan ya, Kak. Jadi, pada prosedur audit lanjutan itu kan ada yang namanya pengujian pengendalian, lalu pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan juga pengujian substantif rinci saldo nih, Kak. Mungkin apakah Kakak bisa memberi gambarannya nih, Kak, kalau di secara realnya tentang proses-proses ini tuh bagaimana ya, Kak? Kalau untuk pertama apa ya, ini dulu mungkin ya. Pertama kan kita sebelum audit pasti ada audit planning-nya kan. Ada audit planning. Nah, di audit planning itu kita kan merencanakan kira-kira kita mau menjalani audit itu strateginya seperti apa gitu kan. Nah, setelah itu baru tuh dari audit planning kita kan menentukan eh, resiko dari tiap bisnis prosesnya seperti itu. Jadi kita eh, tentuin dulu resiko dari tiap akun, terus kita masuk ke bisnis proses dari akun-akun tersebut gitu kan. Jadi kalau saya kan di CP itu ngauditnya sudah berbasis resiko ya, dan software in-house-nya tuh mengcover itu gitu. Jadi kita ngauditnya udah bukan per akun lagi, jadi per bisnis proses tuh. Nah, kita tentu itu bisnis prosesnya, misalkan kita ada bisnis proses treasury and debt ya kan. Nah, treasury kan kalau yang mungkin teman-teman tahu, treasury kan itu banyak banget, bisa terkait sama cash, bisa terkait sama bank loan. Nah, di situ dia jadi satu bisnis proses, si bank loan sama cash-nya. Jadi nggak kita pisah tuh bisnis proses. Di situ baru tuh kita tentuin resikonya, kira-kira uh, ada resiko salah saja material nggak di bisnis proses ini. Nah, kalau misalkan ada, kita bisa tuh masukin dia sebagai significant account. Nah, dari situ baru kita masuk ke prosedur audit lanjutannya. Kalau misalkan teman-teman kan ada, nggak semua akun itu di apa namanya, di tes kontrolnya gitu, beberapa aja. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti menjalankan prosedur pengujian pengendalian, berarti di situ teman-teman uh, minta nih ke kliennya, atau teman-teman ngetes sebenarnya kliennya udah menjalankan standarnya dengan benar nggak sih untuk satu bisnis proses ini gitu. Misalkan kalau ada yang namanya walkthrough dulu kan, kita mau walkthrough dulu. Kalau misalkan kita lagi mau uji pengendaliannya si cash ini, kita walkthrough dulu dari bisnis proses cash ini ada proses apa aja. Kan ada proses kas keluar, kas masuk, terus gimana caranya dia merekon cash and bank-nya seperti itu. Nah, kita tanya dulu prosedurnya, tanya dulu prosedur mereka ketika mereka ada kas masuk dan kas keluar seperti apa. Nah, dari situ nanti teman-teman ambil sampel untuk dites. Kira-kira prosedur dia untuk beberapa transaksi terkait kas masuk, kas keluar ini betul nggak sih prosesnya gitu. Dari misalkan pertama disiapin dulu sama staffnya, terus di review sama manajernya, baru nanti tanda tangan sama direkturnya. Nah, itu jalan semua apa enggak gitu. Kalau jalan semua berarti uh, prosedur pengendaliannya, atau saya bisa biasa sebutnya itu test of controlnya. Nah, itu berarti udah jalan seperti itu. Nah, sampai sini udah nangkep belum untuk yang uh, pengujian pengendalian atau test of control gitu? Oke, baik. Jadi untuk yang prosedur audit ini sendiri itu khususnya di yang tadi test of control berarti harus diobrolkan juga dulu dengan mungkin pihak manajemen yang ada di kantor tersebut gitu ya, Kak. Jadi Ya, kalau betul. misalkan mungkin pengendaliannya sudah bagus, jadi apakah itu tetap dilaksanakan atau tidak, Kak? Kalau pengendalian sudah bagus. Justru kan kita menjalankan prosedur itu untuk tahu dia kontrolnya bagus atau enggak tuh. Jadi ya harus tetap kita jalankan dari
tes yang kita jalankan kan kita bisa conclude dia itu sudah prosedurnya sudah jalan dengan baik atau belum. Makanya tadi di awal kita tanya dulu manajemen prosedur dia dalam dalam melaksanakan transaksi tersebut itu seperti apa. Nah, prosesnya yang kita ingin lihat kita tes gitu, dokumentasinya dia benar apa enggak gitu sih. Nah, kalau itu tes apa pengendaliannya udah bagus atau kontrolnya udah bagus, itu nanti berpengaruh tuh ke sampel kita ketika ketika kita melakukan pengujian substantif seperti itu. Oke, baik Kak. Untuk selanjutnya, tadi kan ada dibahas sedikit tentang yang sampel itu ya Kak. Ya, Mungkin bisa dijelaskan ini Kak tentang tersendiri tentang bagaimana proses pengambilan sampling audit ini Kak mungkin? oke kan kalau yang saya pelajari itu kan untuk mengambil sampel ada kriterianya ya, ada apa namanya tuh requirement-nya seperti apa. Misalkan tadi kita di awal pas kita menentukan resiko bisnis proses treasury ini, kita menentukan resikonya base ya kan. Nah, nanti kalau di setting itu ada bagannya tuh untuk resiko yang base itu yang paling bawah itu berapa sampel. Nah, nanti dari resiko yang udah kita assess juga tuh kita rely nggak sama kontrolnya dia gitu. Nah, kalau misalkan tadi kita udah TOC juga tuh atau test of control dan kita rely test of controlnya bagus, nah bisa jadi sampelnya tuh lebih sedikit gitu. Misalkan kalau kita nggak tes kontrolnya untuk risiko yang base itu sampel yang diambil harus 15. Nah, ketika kita melakukan kontrol dan kita rely bahwa kontrol dia baik, itu sampelnya bisa lebih kecil lagi, misal bisa jadi 10 gitu. Nah, itu udah ada panduannya kalau di seperti itu. Oke, baik. Jadi terkait sampel ini juga berhubungan dengan test of control yang tadi ya, Kak. Jadi kalau misalkan test of controlnya sudah bagus, berarti sampelnya tidak harus sebanyak yang direncanakan gitu ya, Kak? Iya, betul, proses sampelnya tidak perlu sebanyak dengan jika kita nggak melakukan test of control. Oke, baik Kak. Untuk yang selanjutnya, saat ini yang kami ketahui ini audit berbasis resiko yang seperti tadi Kakak bilang. Menurut Kakak nih pandangan tentang audit berbasis resiko ini seperti apa ya Kak? Oke, kalau pandangan saya dengan audit berbasis resiko itu sih kita jadi bisa lebih ini ya, apa namanya, bisa membagi-bagi gitu untuk masing-masing bisnis proses seperti itu. Jadi assessment kita untuk suatu bisnis proses itu kena ke semua akunnya dan kita dari awal tuh udah identify kira-kira resiko apa aja di uh, yang ada di masing-masing bisnis proses gitu. Jadi kalau misalkan ditanya jujur aja sih, kalau misalkan dulu kan jadi sebelum pakai KCW dia ada software juga tuh, nah itu auditnya berbasis akun. Nah, ketika pindah ke KCW di mana ini auditnya risk base atau basisnya adalah resiko, lebih ini sih lebih bisa mendetail gitu untuk masing-masing account-nya dan dan agak apa ya, auditnya itu jadi lebih lebih meningkatkan kualitas audit kita sih, karena kita udah bagi per bisnis proses seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk yang audit berbasis resiko ini lebih mendetail juga ya Kak, dan itu juga pasti akan berpengaruh terhadap hasil auditnya gitu ya Kak. Jadi lebih baik untuk menggunakan audit berbasis resiko ini. Baik Kak, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kak. Baik, terima kasih. Oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya nih. Selama Kakak melakukan proses audit,
Apakah kakak pernah menemukan fraud, Kak? Dan kalau misalkan pernah, boleh diceritakan pada kami contohnya, Kak. Kalau fraud sih, eh, fraud fraudnya seperti apa dulu maksudnya? Kan kadang kalau fraud itu kan berarti ada misstatement kan di situ, dan misstatement itu kan kita kita apa namanya, kita jurnal lagi tuh, kita kasih adjustment lah terkait itu gitu. Kalau fraud yang benar-benar kayak besar gitu, kayak kayak mungkin pencucian uang sih belum 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 pernah ya. Kalau misalkan fraud kayak salah jurnal gitu kan, nah itu ya lumayan sering sih. Jadi selama menjalankan pengujian prosedurnya ya kan, selama menjalankan prosedur audit, kita pasti ada tuh nemuin salah jurnal atau belum nyatet jurnal gitu kan. uh, Cut off-nya keliru, misalkan pendapatannya harusnya dicatat setelah tanggal bukunya, tapi dia nyatetnya eh, sebelum tanggal buku gitu, itu di tahun berjalan. Nah, itu kan berarti ada salah jurnal tuh, ada salah pengakuan pendapatan. Pendapatannya nggak boleh dicatat apa namanya, di tahun buku gitu, harus setelah tahun buku, seperti itu. Maksudnya kalau kalau fraud-fraud seperti itu sih lumayan sering ya saya salah jurnal segala macam. Kalau fraud yang kayak pencucian uang gitu kan, ada main segala macam tuh belum pernah. Jadi sih belum ada kayak gitu, kayak gitu sih. Jadi, seperti contohnya tuh menemukan fraud kayak kesalahan penjurnalan gitu ya, Kak. Kesalahan penjurnalan, apa namanya, praktek yang tidak sesuai dengan PSAK yang berlaku gitu sih banyak ya. Oke, baik, Pak. Untuk selanjutnya, saat ini tuh kami sering mendengar istilah tentang big data. Nah, menurut kakak sendiri, big data ini penggunaannya apakah ada dampak dalam proses audit ini, Kak? Kalau big data sih, kalau saya pandangannya lebih kayak ini ya, lebih seperti ketika kita mau melakukan prosedur analitis gitu. Jadi big data ini sangat membantu karena kita bisa cari sources dari sana gitu. Ketika kita lagi analisa perusahaan yang kita audit, big data bisa menjadi sumber, yang menjadi source untuk uh, kita tuh mengerti gimana gambaran bisnis di luar gitu kan, gambaran bisnis yang kita audit gitu, kira-kira perkembangan di luarnya seperti apa. Kalau untuk kemudahan, maksudnya kalau untuk yang langsung berpengaruh sama proses audit sih, saya ngerasanya tidak terlalu berpengaruh ya, karena kan big data kan, kita ngaudit kan based on data klien kan, maksudnya data-data dari luar yang which is itu big data kan, itu hanya sebagai referensi kita aja sih. Seperti Jadi penggunaan big data ini menurut kakak sangat membantu pada proses audit di prosedur analitis ya, Kak? ini ya, kalau saya lebih ke situ ya, yang saya rasain. Ya, oke. Untuk pertanyaan terakhir dari kami nih, Kak. Mungkin dari kakak ada pesan bagi kami selaku mahasiswa akuntansi nih, Kak, agar menjadi auditor yang profesional dan berintegritas serta sukses di dunia kerja pada masa yang akan datang, mungkin, Kak? Kalau untuk sarannya sih, misalkan memang teman-teman ini berprofesi sebagai auditor ya, berarti harus siap tuh dengan jam kerjanya, dengan deadline yang ketat gitu. Apalagi kan kadang kita nggak hanya handle satu klien gitu kan, kita bisa handle lebih dari satu klien, dan mungkin deadline-nya berdekatan. Nah, berarti itu kan harus meluangkan waktu lebih untuk melakukan pekerjaannya seperti itu. Yang pertama pasti harus siap dengan eh, resiko jam kerja. Bukan resiko sih, lebih kayak ya, itu tuh tanggung jawab yang harus kita lakukan itu. Terus kalau terkait integritasnya, pasti
kita harus tetap skeptis ketika kita mau menjalani proses audit kita gitu. Ketika ada sesuatu yang memang harus dikonfirm atau kita menemukan hal yang tidak konsisten di dalam perusahaan yang kita audit, kita harus minta penjelasan. Nah, ketika kita dapat penjelasan dari kliennya, kita jangan telah mentah-mentah nih kita challenge lagi gitu terkait penjelasannya dia. Kalau memang penjelasannya buat kita tuh belum 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 menjawab pertanyaan yang kita ajukan gitu. Kadang ada aja kan yang ngejawabnya muter-muter gitu, padahal nggak ada intinya. Ya, tetap skeptis seperti itu. Terus tetap mau belajar sih, karena kan kalau audit ini kan beda dengan akuntansi finance and accounting pada umumnya gitu kan. Jadi harus tetap kita mau luangin waktu buat belajar gitu. Seperti itu sih. Oke, baik nih Kak. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kegiatan ini, tapi izinkan saya untuk menanyakan satu pertanyaan lagi nih Kak. Jadi di semester depan ini kita udah untuk bisa mulai magang, mungkin apakah bisa Kak kami meng-apply magang di tempat Kakak bekerja gitu? Mungkin Kakak bisa sharing ke kami tentang caranya mungkin kalau boleh. Oh, kalau magang itu kalau di GP nanti ada ininya sih, ada apa namanya? Ada timeline-nya gitu untuk pembukaan intern. Biasanya dibukanya tuh di bulan-bulan November pembukaan internnya. Jadi kan kalau mungkin KP yang lain itu menerima internnya ya udah, kalau maksudnya nggak ada timeline pastinya gitu. Nah kalau di ya, ada timeline pastinya, biasanya ada tuh, teman-teman bisa cek di Instagramnya kayak internship programnya kayak seperti itu sih. Kalau untuk di KPMG ya, kalau untuk program internshipnya, jadi sudah ada jadwal gitu. Oh, jadi kalau di KPMG sendiri ini untuk program magangnya berarti udah terjadwal gitu ya, kayak udah ada timeline-nya. Betul. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak nih atas waktu serta ilmu yang telah Kakak sharing kepada kami, dan tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi kami dan juga menjadi insight baru juga bagi kami. Kami mohon maaf ya Kak kalau apabila sepanjang kegiatan wawancara ini terdapat kesalahan dari kami maupun baik dari kata ataupun sikap kami ya Kak. Jadi, terima kasih ya Kak. Maaf ya, jadi tadi agak telat, soalnya Iya, masih nunggu klien gitu. iya Kak, nggak apa-apa. Sorry. Nah, ini juga weekend ya Kak. Baik, terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Kak. Demikian tugas wawancara senior auditor ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam kata maupun sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.